Saya duda, anak, 2 istri meninggal saya duda dengan 2 anak. Istri meninggal 1 tahun lalu. Alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan seorang janda dengan 2 anak. Suaminya juga meninggal. Sehari-harinya kami usaha kecil-kecilan. Anak dari istri yang sekarang dapat bantuan sekali setahun dari keluarga istri dan masyarakat sekitar untuk keperluan sekolah sampai kelas 12 maupun keperluan sehari-hari. Yang mau saya tanyakan, bila mana bantuan yang diterima anak-anak saya pergunakan untuk modal usaha, karena saya butuh usaha yang lebih dari sekarang untuk menopang ekonomi keluarga saya, salahkah atau bisakah? Karena dana itu merupakan bantuan anak yatim. Ya, ya tentu saja Pak. Walaupun dana itu bantuan anak yatim, tapi kan nanti balik lagi ke anak-anak Bapak kan. Jadi sebenarnya dana yang untuk anak-anak Bapak itu, ya untuk anak-anak dari istri Bapak ya. Kan Bapak bilang anak-anaknya istri Bapak, kan istri Bapak juga janda ya, janda karena suaminya meninggal kan. Nah, anaknya istri Bapak ini kan suka dibantu oleh saudara-saudaranya. Nah, sekarang Anda nikah dan Anda juga berdua usaha kecil-kecilan. Lalu dari bantuan dari saudara-saudaranya digunakan untuk modal, untuk menambah, mengembangkan usaha, gitu kan pertanyaannya. Ya selama itu digunakan untuk kebaikan mereka, kebaikan anak-anak yatim, ya tentu tidak ada masalah sebenarnya. Jadi yang paling penting tidak ada niat, tidak ada iktikad ngambil harta anak yatim. Itu yang penting. Tapi kalau memanage harta anak yatim supaya lebih berkembang, itu sebenarnya boleh. Jadi baliknya lagi kepada mereka, ya. Baliknya lagi kepada mereka. Nah, kalau kita lihat surat An-Nisa, anak yatim eh, anak yatim jangan diberi uang kalau dia belum bisa memanage uang. Wali dari anak yatim itu yang memanagenya, yang mengaturnya. Nah, di saat pengaturan itu, ya, tentu saja anak yatim hanya menerima yang dia perlukan. Kan di dalam surat An-Nisa diperbolehkan seperti itu. Kalau kita ini niatnya memanage, mengatur, mengembangkan ya harta anak yatim supaya lebih maju dan berkembang. Itu nawaitunya, itu niatnya. Selama wilayahnya seperti itu, tentu itu tidak ada masalah sebenarnya. Itu yang paling inti dalam apa? Dalam pengurusan harta anak yatim, ya. Tetapi yang harus diperhatikan kalau ada lembaga ya mengatakan kami butuh dana untuk anak yatim, itu kudu harus untuk anak yatim. Sebab ada lembaga yang menyebut untuk anak yatim, tapi digunakannya bukan untuk anak yatim, ya. Nah, ini kan keliru sebenarnya. Karena orang itu misalnya gini, saya bilang, "Bapak, Ibu, kita akan mengumpulkan dana untuk anak yatim." Nah, kalau sudah ada statement untuk anak yatim, maka titipan itu adalah punya anak yatim. Ini untuk teman-teman yang mengelola amanah umat, perhatikan itu. Jadi ada yang menjual anak yatim. Kenapa saya katakan menjual? Karena dana yang dia terima dari anak yatim tidak digunakan 100% untuk anak yatim. Ya, digunakan untuk mobil jenazah gitu. Memang tetap digunakan untuk sosial, tapi ini keliru karena Anda sudah tanda petik menjualnya anak yatim. Ya kalau anak yatim untuk anak yatim ya. Beda lagi kalau yang sering kita sosialisasikan di percikan iman bahwa kita mengadakan sedekah dan wakaf Al-Quran. Dan saya katakan bahwa itu tidak semuanya untuk Al-Quran, ya. Untuk membina para ustadz, ya, yang ada di daerah-daerah, ya, untuk memberikan fasilitas pendidikan Al-Quran. Makanya kita nyebutnya sedekah Al-Quran.
ya. Semua yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Untuk ada ada daerah yang memang mereka dibagi Al-Qur'an. Ya, ada masyarakat yang saya pernah datang ke daerah suatu tempat di daerah nggak jauh, di Cililin, ya di Cililin, gitu. Di pinggiran begitu. Nah, ternyata banyak yang pengen baca Quran, tapi Qurannya udah jelek, Quran zaman baheula, zaman nenek moyang yang sudah lapuk begitu. Nah, itu dibagi Al-Quran. Dan mereka sangat senang sekali. Karena Quran yang kita bagikan itu Quran yang berkualitas, yang berwarna ya, yang ya kualitas bagus lah. Jadi Quran kontemporer yang kita bagikan. Nah, selain kita membagikan Quran, juga kita lihat ada nggak ustadz di situ yang suka mengajarkan. Kita upgrade pengetahuannya. Karena untuk mengajarkan Quran kan ada ilmunya, bukan sekedar turun-temurun, di-upgrade. Nah, dilihat apakah dia untuk melaksanakan kegiatan mengajar itu butuh kendaraan tidak? Ya kan? Nah, kita bantu sehingga ustadz tadi benar-benar mengajarkan Quran itu total. Nah, makanya kita sebut program sedekah dan wakaf Quran. Nah, itu kan jelas peruntukannya. Nah, tetapi kalau misalnya saya di program ini mengatakan bahwa Bapak Ibu, mari kita bantu anak yatim, kita buka rekening untuk anak yatim. Tapi saya gunakan bukan untuk anak yatim. Misalnya saya gunakan untuk kegiatan pembinaan guru-guru ngaji. Nah, itu sudah salah. Walaupun di wilayah yang benar, tetapi salah. Salah apa? Salah peruntukan. Karena kan kita bilangnya untuk anak yatim. Nah, gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan itu terutama ini saya ingatkan bagi teman-teman yang mengumpulkan dana anak yatim itu kudu ke anak yatim atau fasilitas anak yatim begitu ya. Jangan kemudian meloncat kemana-mana begitu. Itu yang harus diperhatikan karena anak yatim ini spesifik khusus pengelolaannya ya begitu. Itu yang perlu saya ingatkan ya. Nah, Bapak dapat titipan untuk anak-anak Bapak ya. Nah, lalu Bapak gunakan untuk modal, tapi kan balik lagi nanti ke anak Bapak kan, ke anak istri Bapak ya, anak yatim. Nah, tentu saja ini tidak ada masalah. Yang penting hasilnya balik lagi ke mereka karena itu hak mereka, itu milik mereka sebenarnya yang diberikan oleh saudara-saudara dari pihak istri ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab.